warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang pada kegiatan webinar diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif. Yang kami hormati Ibu Kholisatoniswa selaku pemateri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu Wali Murid yang saat ini dan dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melakukan kegiatan dari ini dalam rangka diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif. Sebelumnya, Bapak Ibu perkenankan saya membacakan rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Bapak Ibu, mari kegiatan pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Kholisatoniswa. Kepadanya kami persilahkan dulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali atas waktunya pada siang hari ini, telah memberikan kesempatan dan berkenan untuk bergabung dalam diseminasi budaya positif ini nanti ya. Baik Bapak Ibu, di sini pada kesempatan siang kali ini saya akan memaparkan atau membagikan sedikit pengetahuan saya yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang diprogramkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memulai memaparkannya ya. Diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif serta pentingnya menanamkan budaya positif tersebut ya, terutamanya di sekolah. Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa yang ada di dalam anak-anak tersebut semua tentang budaya positif tersebut pasti sudah tergambarkan ya. Pasti semuanya sudah menggambarkan apa itu budaya, apa itu positif. Jadi budaya positif di sini itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian untuk tujuan daripada budaya positif ya, apa tujuannya? Tujuan membangun budaya positif di lingkungan sekolah ini adalah menumbuhkan karakter baik pada murid dan juga menumbuhkan posisi intrinsik, motivasi intrinsik
dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun anak, sebaiknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai pamong diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberikan contoh terhadap murid, yaitu engarso sung tulodo, dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah. Kemudian filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ya, di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin tersebut, wajiblah penguasa lain atau orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian Ki Hajar Dewantara pun mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal. Kemudian dalam budaya positif ini dapat dijalankan atau dilakukan dengan menerapkan beberapa komponen. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 2. Keyakinan kelas. 3. Kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5. Posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya jelaskan, saya paparkan satu persatu. Untuk yang pertama, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi meliputi, ya. Yang pertama, motivasi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ini merupakan kategori masuk dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Untuk selanjutnya, ya, ada hukuman dan konsekuensi. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu baca
ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Untuk yang pertama, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati sebelumnya dengan murid. Yang kedua, hukuman ini bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Untuk konsekuensi, murid ini dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa hukuman fisik atau psikis, sehingga murid akan merasa tersakiti atau tidak nyaman. Sedangkan konsekuensi biasanya diberikan atas data yang bisa diukur. Yang keempat, hukuman itu merupakan sistem tidak akan berjalan ya, tidak akan berjalan jika murid tidak merasa takut. Sedangkan konsekuensi, sikap guru senantiasa akan memonitor anak tersebut. Yang terakhir, hukuman di sini ya, murid itu menjadi pembenci peraturan, akan membenci peraturan itu. Sedangkan pada konsekuensi, murid berbalik, malah menghargai peraturan. Kemudian yang ketiga, penghargaan. Menurut Alfikon ya, di sini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kons, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, Kons juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di antaranya yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Untuk yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif ini jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. 5. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan di sini adalah menghukum. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Di sini yang dimaksud dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Di sini ciri-ciri restitusi antara lain. Yang pertama, restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan.
Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tiga, restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Sedangkan yang terakhir, restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu semuanya bisa mencoba menerapkan di sekolah, di kelas Bapak Ibu masing-masing. Untuk berikutnya, keyakinan kelas ini harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Yang ketiga, guru di sini hanya sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang berlaku dalam kelas tersebut. Bapak Ibu, dalam ajaran baru ini kemarin saya juga baru menerapkan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid-murid saya. Kemudian Bapak Ibu, untuk komponen yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ini ada 5 macam. Di antaranya yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Dan akan saya coba paparkan satu persatu. Namun sebelumnya di sini Bapak Ibu bisa melihat ada contoh kasus ya. Bisa Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini ada Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Bu Ambar sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu Ambar, apa yang kira-kira akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, jadi ini untuk PR ya Bu, Pak, kasus seperti ini ya. Kemudian akan saya lanjutkan untuk memaparkan satu persatu posisi kontrol ya. Posisi kontrol kita sebagai guru. Menurut Dian Gosen dalam bukunya ya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apa sudah berpusat pada murid? Sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Atau bagaimana? Mengapa? Ya, jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol ya, menurut Dr. William Gosen ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru maupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Untuk kontrol yang pertama ya, untuk kontrol yang pertama di sini Bu Sonta ya sebagai
penghukum. Jadi posisi kontrol guru di sini itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah terhadap muridnya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, di sini guru yang dikatakan sebagai penghukum itu yang seperti apa? Ya, guru yang sebagai penghukum di sini biasanya itu mereka bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kemudian orang-orang atau guru yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, selalu berkata seperti ini Bapak Ibu, pasti ada kalimat patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kalimat yang sering muncul pada guru yang berperan sebagai penghukum. Guru seperti ini mempercayai bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara dia tersebut. Dan negatifnya ya, murid di sini akan menjadi dendam, marah terhadap guru penghukum tersebut. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata yang biasa dikeluarkan oleh guru pembuat rasa bersalah ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Nah, itu biasa yang terucap oleh pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, murid akan memiliki penilaian dirinya bahwa dirinya itu buruk, ya, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang sudah disayanginya. Negatifnya di sini, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Bahkan kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum karena kehalusannya tadi ya. Karena emosi akan tertanam rapat, selalu teringat dalam hati murid yang menahan perasaannya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga bisa positif. Positif di sini contohnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan kalimat yang baik dan humor biasanya untuk mempengaruhi seseorang atau muridnya tadi. Mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Yang terucap seperti itu. Kemudian negatifnya di sini Bapak Ibu, jika menanamkan sebagai teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid tersebut akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain.
Murid akan tergantung pada guru tersebut karena sudah itu tadi merasa menjadi temannya. Yang keempat, sebagai pemantau. Di sini guru sebagai pemantau, ya, mereka selalu mendasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau ini. Pertanyaan yang biasa diajukan atau diungkapkan pemantau, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu yang biasa terucap. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungannya, ya, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, bahkan akan menggunakan klip, ya, dan juga dia akan menggunakan datanya. Kemudian untuk yang terakhir, Bapak Ibu, di sini guru sebagai kontrol manager, ya. Di video bisa panjenengan simak, monggo. Dalam penerapan inisiatif tersebut restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, Naren.
Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi kelima kontrol sudah panjenengan persani semuanya ya. Semoga Bapak Ibu bisa merefleksi diri dan bisa menerapkan apa yang terbaik kira-kira untuk diterapkan terhadap muridnya. Begitu ya Bapak Ibu untuk kelima kontrol tersebut. Dan untuk selanjutnya di sini ya untuk melakukan apa? Untuk melakukan atau memberikan solusi pada anak ketika Bapak Ibu menghadapi masalah di dalam kelas, masalah murid di dalam kelas, maka Bapak Ibu bisa menggunakan atau melakukan tindakan melalui restitusi ini ya. Tindakan ini biasa diberi nama segitiga restitusi. Kemudian untuk selanjutnya dalam melakukan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu akan mendapatkan atau
tahapan demi tahapannya. Ada 3 tahapan di sini. Untuk yang pertama itu Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, di sini akan saya coba menjelaskan satu persatu Bapak Ibu. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Hal ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Maka kalau kita ingin dia menjadi reflektif, kita harus meyakinkan anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Yang terakhir, contohnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kemudian langkah yang kedua Bapak Ibu adalah validasi tindakan yang salah. Next, Bu Anita. Validasi tindakan yang salah. Ya, di sini restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, itu tidak. Tapi dalam restitusi ini guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal yang terbaik di waktu tertentu. Kemudian kalimat yang biasa terdengar namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan anak tersebut. Contohnya ya Bapak Ibu, kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir kalimatnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu tadi contoh-contoh kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk langkah yang terakhir Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Di sini ketika identitas sukses telah tercapai dalam langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dalam langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini itu bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelasnya ya. Contohnya kalau saya ambil di kelas ya ini Bapak Ibu, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian lagi, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, untuk kalimat yang ini penting sekali ditanyakan ke anak, karena kehidupan seperti apa nantinya yang akan anak-anak inginkan, yang akan mereka inginkan ya. Itulah tadi langkah dari segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu nggih. Nah, dengan berakhirnya pemaparan saya mengenai ketiga langkah segitiga restitusi ini, maka pemaparan saya kali ini yang saya ketahui ya,
cukup di sini, dan kemudian nanti jika Bapak Ibu semuanya masih kurang jelas bisa bertanya atau bahkan untuk memberikan masukan atas keterbatasan pengetahuan saya, ya, bisa bertanya, juga bisa memberikan tanggapan ataupun bahkan memberikan masukan atas materi tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sebagai manusia biasa dan juga dalam satu kegiatan pasti tidak terlepas dari tidak harus selalu mulus begitu ya. Jadi tidak terlepas dari kendala, maka di situ tadi kami terkendala dengan baterai yang low dan lainnya, maka saya sebagai pemapar materi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu yang sudah berkenan menyimak pemaparan budaya positif saya pada siang hari ini. Dan kemudian untuk waktu selebihnya saya kembalikan kepada Ibu Sri Wahyuni yang pada hari ini sebagai moderatornya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faulisotuniswa, sangat luar biasa sekali pemaparan materinya. Dan untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu, kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, ya, Bapak dari SD Ngaros silahkan. ya, dari SD Ngaros, monggo. Iya, terima kasih Bu Yuni. Saya mau bertanya tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara membimbing anak-anak kelas 1, apalagi ini anak kelas 1 baru, untuk membuat keyakinan kelas seperti itu, karena mereka belum bisa diajak diskusi. Terima kasih. Ya, baik Ibu Sonta, terima kasih atas pertanyaannya. Dan sebelum saya jawab, apakah Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkan idenya atau gagasannya untuk menjawab dari pertanyaan Bu Sonta? Monggo, jika ada. Baik, jika belum ada maka akan saya coba untuk menjawabnya ya Bu Sonta. Memang untuk kelas rendah, terutama kelas 1, utamanya pada awal-awal pembelajaran seperti ini ya Bu Sonta, memang sulit sekali karena seusia mereka diajak komunikasi pun sulit ya, belum begitu ngeh gitu ya. Jadi komunikasinya masih sebatas semacam bermain, belum begitu formal. Jadi kalau menurut saya Bu Sonta bisa memberikan atau Bu Sonta bisa mengucapkan ya, bisa memberikan kalimat-kalimat yang sudah mereka ketahui, sudah dekat dengan mereka, bahkan mereka sudah pernah melakukan. Mungkin seperti ini ya, membuang sampah pada tempatnya, misalnya kan contoh seperti itu. Nah, mereka tidak mestinya belum mengetahui apa yang dimaksudkan atau apa yang diinginkan oleh gurunya. Namun guru tersebut bisa membimbingnya dengan cara, anak-anak, misalkan kita membuang sampah di sembarang tempat, setuju apa tidak? Mereka pasti kan sudah pernah mengalaminya Bu Sonta. Jadi
secara otomatis mereka akan tanggap ya kalau hal itu pasti menjawab tidak gitu. Terus Bu Sonta arahkan ke kalimat yang positifnya karena dari keyakinan kelas itu tadi kan mengharapkan kalimat yang positif. Jadi Bu Sonta bisa memberikan contoh. Anak-anak, jika kita membuang sampah pada tempatnya, benar apa salah? Mungkin dengan cara seperti itu juga anak-anak bisa menjawabnya. Mungkin dengan serentak mereka akan menjawab bisa Bu, seperti itu. Jadi mereka setuju apa tidak kalau membuang sampah di tempat sampah? Misalkan setuju. Nah, itu secara otomatis bisa dibuat menjadi salah satu keyakinan kelas. Kalau dari saya seperti itu Bu Sonta, ya jika Bu Sonta ya sudah ya Bu, sudah plong ya dengan jawaban ini ya, atau masih kurang perlu tambahan dari teman atau gimana? Sepertinya sudah, saya sudah punya gambaran. Terima kasih pencerahannya Bu Kolis. Oh iya, sama-sama Bu Sonta. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan tanggapannya atau bertanya atau gimana, monggo disilakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Monggo Bu Retno atau ya dari IKM SD Ngarus lagi angkat tangan coba ya, mungkin akan memberikan tanggapan atau masukan ya, atau Bu Retno yang sudah mengangkat tangan. Ya Bu, saya mau menanyakan tadi tentang segitiga restitusi. Jadi bagaimana kalau misalkan di kelas itu ada 2 atau 3 anak dengan kasus yang sama, misalkan anak terlambat, apakah kita sebagai guru dalam menerapkan segitiga restitusi itu nanti 3 anak itu kita restitusi bersama-sama atau per anak? Mohon penjelasannya Bu supaya nanti saya bisa menerapkan di kelas saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Retno. Di sini akan saya coba jawab ya Bu. Kalau menurut saya ada 2 atau 3 orang dalam kasus yang sama, kalau saya itu cenderung untuk memanggilnya atau melakukan restitusi ya sebanyak 3 kali itu akan saya panggil satu persatu anaknya dalam ya mungkin bisa dalam waktu yang bersamaan, artinya bersamaan itu dalam 1 hari itu secara bergantian atau bisa di lain hari, namun mereka saya panggil satu persatu karena apa? Di sini masalah mereka pastinya akan berbeda. Mengapa mereka terlambat ke sekolah ya? Jadi jika menurut saya panggil satu persatu, maka anak tersebut akan lebih memberikan jawaban atau lebih matang dalam merefleksi dirinya. Menurut saya seperti itu Bu Retno. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan jawaban saya, atau sudah cukup seperti itu Bu Retno? Ya Bu, sudah cukup ya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Retno. Di sini karena kasusnya sama ya, berarti bisa dipanggil secara bersamaan ya Bu ya. Untuk selanjutnya Bu Sonta kami persilahkan. Monggo Bu Sonta. Mic-nya Bu Sonta. Mic-nya. Oke,
Sekarang saya mau bertanya tentang bagaimana caranya membimbing anak setelah segitiga restitusi diterapkan semua, tetapi ternyata anak itu mengulangi perbuatan yang sama lagi. Nah, itu bagaimana caranya agar anak ini tuh seperti punya kesadaran yang lebih. Nah, itu tipsnya atau strateginya seperti apa? Seperti itu Bu pertanyaan saya. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab dari pertanyaan Bu Sonta. Jika ada, monggo silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka akan saya coba ya Bu Sonta. Untuk tipnya, kalau menurut saya, jika anak tersebut sudah berulang kali direstitusi, namun anak tersebut masih mengulangi perbuatannya seperti itu lagi, maka sebagai guru kita pun diharapkan tidak berputus asa, jadi tetap terus menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut kalau menurut saya. Selain itu ya, Bu Sonta bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama dengan orang tua atau wali dari murid tersebut. Mungkin dengan memanggilnya ke sekolah ya, untuk dicari, digali apa penyebab, kalau di rumah itu seperti apa, mungkin seperti itu. Bahkan juga bisa Bu Sonta untuk melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut, home visit. Jadi secara langsung Bu Sonta bisa melihat keadaan lingkungan rumah anak tersebut bagaimana. Jadi faktornya mungkin banyak, tidak hanya dengan teman di sekolah ya. Mungkin setelah Bu Sonta mengunjungi rumah anak tersebut, mungkin faktor lingkungan yang kurang baik juga mendukung untuk anak berperilaku ke arah yang tidak begitu positif tadi. Kalau jawaban saya seperti itu Bu Sonta. Apa ada teman lain yang bisa menambahkan, atau Bu Sonta sudah cukup dengan jawaban saya seperti itu? Sudah Bu, saya akan berusaha kembali menerapkan segitiga restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. Oke, terima kasih Sonta atas pertanyaannya. Kemudian apa ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Budi, monggo. Monggo Pak Budi. Mikrofonnya lupa saya hidupkan. Oh gitu, tak kira sinyalnya Pak. Ya, ini saya mau tanya Bu, seandainya ini masih mirip seperti pertanyaan dari Bu Sonta, tapi di sini mungkin bila mana kita mendapatkan murid yang notabene itu lebih aktif, maksudnya kalau kita menyebutkan nakal kan nggak bisa disebutkan nakal karena pada dasarnya murid itu sama saja. Cuman kadang ada yang kita menerapkan untuk segitiga restitusi, tapi anak itu bandel. Artinya bandel ini ketika kita bertanya justru dia itu jawabnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira bagaimana cara kita mengatasi murid yang seperti itu? Terima kasih. Ya. Baik Pak Budi, ya di sini akan saya coba. Dari awal Pak Budi sudah mengatakan bahwa kasusnya cenderungnya seperti Bu Sonta ya. Saya juga akan menjawab seperti itu Pak Budi. Saya sebagai guru juga jangan pernah Pak Budi untuk putus asa dalam menerapkan restitusi segitiga tersebut. Jadi
Ketiga langkah-langkah tersebut panjenengan selalu terapkan ya. Kemudian ya tadi panggil orang tuanya untuk ditanyai bagaimana anak tersebut di rumah. Kemudian jika masih ada keluhan atau tidak berubah, bisa mengunjungi rumah tersebut, melihat lingkungan sekitar rumahnya ya, lingkungannya bagaimana. Kemudian ya Pak ya, ini selain menggunakan restitusi, tambahkan Pak sebagai memegang kontrol menjadi teman ya Pak ya. Teman manajer itu jenengan rangkap, pokoknya yang baik itu jenengan gunakan dan terus menerus melakukan restitusi. Kalau jawaban saya seperti itu Pak Budi. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin Bu Sonta sendiri yang kasusnya sama, atau Bu Anita? Ya, saya akan mencoba. Kelihatannya sinyalnya ya ini ya kok. Iya Bu, sinyalnya kurang bagus. Kurang bagus ya. Kurang bersahabat ya. Iya. Atau bisa dilanjut dari Bapak Ibu SD Kedung Bulus, monggo silakan. Saya mau menambahkan Bu. Iya. Itu mungkin permasalahan Pak Budi yang seperti itu. Kita harus bisa melaksanakan sebagai guru. Kita harus benar yang dikatakan oleh Bu Kolis tadi. Kita harus datang ke rumah. Mungkin kita juga minta bantuan pada orang tua gitu ya Bu ya. Ya. Dan tentunya dengan cara seperti itu saya yakin anak juga terkontrol di rumah dan juga di sekolah. Jadi anak nggak bisa dia dengan guru. Tentunya kalau di rumah bila mana kita komunikasi dengan orang tua, tentunya kita kerjasama dengan orang tua, pasti anak tersebut cenderung lebih manut atau mungkin bisa diajak bicara. Seperti itu Bu, mungkin tambahan dari saya. Iya, terima kasih atas tambahannya ya SD Kedung Bulus ya. Untuk Bu Sontanya memang betul ya, sinyalnya yang kurang bagus. Sudah mencoba untuk memberi tambahan namun ternyata sinyalnya. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa untuk menambahkan atau bertanya. Jika ada yang perlu ditanyakan monggo. Saya Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan. Ya, Bu Koli, saya mau menanggapi Bu. Ya, Bu Anita monggo. Sebagai wali murid ya, sebagai wali murid, saya mempunyai anak SD. Nah, itu kan tadi kan penghargaan itu tidak boleh ya Bu. Padahal menurut saya penghargaan itu termasuk sebuah tanda terima kasih kita kepada anak kita, karena mereka sudah berusaha melakukan atau mematuhi peraturan yang ada. Tapi kenapa kok malah disebut sebagai kegagalan? Seperti itu Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Anita dan saya akan coba menjawabnya. Di dalam penjelasan tadi ya Bu Anita bahwa penghargaan itu tidak diperbolehkan karena apa Bu Anita? Penghargaan di sini apabila anak diberikan terus-menerus, maka menurut jawaban saya Bu Anita, itu anak akan melakukan segala sesuatu, bahkan ke hal yang positif pun itu dia karena dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri.
dorongan dari luar di sini apa? Ya karena itu pemberian hadiah ya, penghargaan kan bisa macam-macam ya. Hadiah tadi, misal diberikan imbalan uang atau diberikan buku, diberikan apa dan lain sebagainya. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu ya, itu bukan atas kesadaran diri pribadi, namun atas karena dia ingin mendapatkan hadiah tersebut. Nah, jika hadiah tersebut tidak diberikan, maka anak tersebut tidak mau melakukan hal-hal yang kita inginkan, meskipun hal tersebut hal yang positif ya. Jadi penghargaan itu memang menurut saya tidak dibenarkan ya Bu Anita, karena itu tadi akan membuat anak itu menjadi malas, mematikan kreativitas anak tersebut. Jadi anak hanya mau melakukan karena akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Begitu Bu Anita, saya rasa apa sudah jelas atau gimana Bu Anita? Nggih, tapi kalau sebatas kalimat verbal itu boleh ya Bu? Seperti ucapan terima kasih, sudah berbuat semaksimal mungkin, seperti itu bisa nggih? Ya, kalau menurut saya ya itu tidak apa-apa Mbak. Ya, jadi tidak apa-apa Bu. Itu kalimat yang memang bisa membanggakan anak atas perbuatannya, bisa apa itu? Anak itu merasa dihargai dan sebagainya. Tapi menurut saya itu berbeda dengan imbalan atau penghargaan yang berupa benda gitu. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa. Itu Bu Anita? Nggih Bu Kolis. Sudah cukup atau gimana? Nggih, sudah mudeng Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan sudah kemudengannya tadi ya. Monggo untuk yang lain di sini ada Pak siapa lagi, monggo kalau ingin bertanya atau memberikan masukan, tanggapan monggo. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup ya? Sudah jelas semua Bu. Simpulkan mungkin. Pak Rian, monggo. Mau bertanya atau sudah jelas, sudah paham Pak Rian? Monggo. Mau bertanya. Oh iya, suara saya? Ya, kedengaran tapi sangat-sangat Pak. Apakah sudah pernah ada kasus di sekolah ikut yang menggunakan segitiga restitusi? Ya, suaranya. Ya, akan saya coba. Suaranya banyak ya Pak ya, masih di sekolah ya Pak kelihatannya ya Pak atau gimana ya? Sekali. Oh ya, oke Pak Rian, akan saya coba. Pertanyaan Pak Rian ini ya, ini sudah pernah terjadi di kelas saya waktu kemarin setelah tes semester 2 Pak, di kelas 1 ya. Di kelas 1 ini, kelas 1 kan seperti itu ya, pada waktu istirahat ada anak yang bermain lempar-lemparan itu, membuat bola dari kertas dan dilemparkan, itu bermainnya di dalam kelas. Ternyata dilempar-lemparan sama temannya dan entah sudah dapat berapa lemparan itu, ternyata mengenai wajah teman perempuannya mablek gitu. Akhirnya anak tersebut nangis nger gitu. Nah, kebetulan Pak Rian, saya sudah belajar di CGP ini tentang segitiga restitusi. Ya saya panggil saja, saya terapkan segitiga itu dan alhamdulillahnya anak tersebut bisa merefleksi,
dia bisa bertanggung jawab, tidak akan mengulangi lagi, meminta maaf kepada temannya yang terkena lemparan tadi walaupun tidak disengaja. Sudah, alhamdulillah sudah saya terapkan, sudah ada kasus seperti itu tadi dan alhamdulillahnya berhasil Pak Rian. Gitu. Gimana Pak Rian? Kalau Pak Rian sendiri gimana? Sudah pernah mengalami? Sudah Bu. Ya. Terus perbedaannya sebelum dan sesudah menggunakan restitusi lebih baik yang mana gitu? Untuk kita sharing pengalaman saja. Oh iya. Belum mungkin kan sebenarnya belum mengikuti CGP ini, terus ada masalah yang sama, terus kita mengikuti CGP ternyata ada apa ya? Ada restitusi yang sangat mengganggu. Perbedaannya apa Bu? Menurut jenengan kita sharing saja. Iya Pak Rian, iya. Memang Pak Rian, saya mengalami perbedaan. Memang itu terasa sekali. Jadi sebelum saya mengikuti PGP, sebelum saya jadi CGP, saya bawaannya marah terus Pak, menghadapi anak yang nakal, anak yang rame, apalagi di kelas 1. Wow, emosi Pak, emosi selalu, mesti bawaannya itu negatif, berteriak-teriak, gitu-gitu, bla bla bla, ya. Jadi emosi itu hampir tidak bisa terkendalikan, yaitu tadi banget ramainya anak, diajak ngomong juga belum begitu mudeng, belum begitu paham, ya. Diajak ngomong apa? Gurunya ngomong ngasih nasihat gini, diam Pak, sebentar diam. Gurunya sudah baru saja selesai ngasih ini tadi nasihat, kembali ramai lagi. Jika ada masalah ya sama saja, intinya juga marah-marah, nakal, kamu itu gimana? Nah, itu memang saya rasakan. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan mendapatkan ilmu segitiga restitusi ini Pak, ketika saya terapkan, saya berpikir ke belakang, malek Pak saya. Oh, berarti saya merasa bersalah sekali dengan anak-anak tersebut karena bocah ini memang ya gak mudeng, gak ngerti nek ora dikandani alus. Saya gitu, sempat gitu. Jadi untuk memberikan arahan kepada anak itu memang harus pelan-pelan, sabar, dan itu tadi terlepas dari emosi. Jadi setelah saya menerapkan, saya begitu tenang Pak perasaan saya. Saya tidak harus marah-marah dengan anak yang baru saja melakukan kesalahan, tetapi saya panggil, saya ajak ngomong-ngomong, saya terapkan itu tadi ketiga langkah tersebut. Ternyata dengan kedamaian hati saya dan anak-anak tersebut malah terselesaikan. Anak tersebut juga bisa merefleksi, bisa apa yang saya lakukan tadi, dia bisa menjawabnya. Kemudian apa yang akan dilakukan setelah dia melakukan perbuatan itu. Kemudian untuk selanjutnya berikutnya bagaimana. Jadi lebih tenang, lebih dekat dengan murid. Saya rasa seperti itu Pak. Dan juga saya tidak membuang-buang energi, harus emosi dan mungkin cepat tua ya Pak, bisa cepat tua kalau emosi terus ini. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih bisa ikut dalam PGP ini. Begitu yang saya rasakan Pak Rian. Mungkin Pak Rian sudah atau masih ngapal atau gimana? Oke, terima kasih. Jadi mungkin urusan atau masalah di rumah bisa ikut terkendali gitu, tidak sampai ke sekolah ikut marah-marahnya gitu.
Iya, seharusnya guru memang seperti itu, Pak. Kalau kita kan tujuannya pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara kan harus membuat anak bahagia, anak selamat yang setinggi-tingginya. Nah, kalau guru sendiri itu masuk dalam kelas dengan keadaan yang tidak bahagia ya Pak ya, dengan emosi yang dari rumah, masalah dari rumah, tidak bahagia dari rumah, dibawa ke dalam kelas, anak ikut dimarahi, anak juga ikut tidak bahagia kan Pak akhirnya. Lah, mana mungkin akan terwujud kebahagiaan terhadap murid kita kalau kita sendiri sebagai guru tidak bahagia di hadapan mereka, ya kan Pak? Malah kita gak tua gitu. Ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi Pak Rian, apa sudah cukup? Terima kasih penjelasannya. Sama pengalaman lagi. Pak Rian? Iya, sama-sama. Jadi untuk menciptakan siswa yang bahagia, kita sebagai guru harus menciptakan suasana yang bahagia terlebih dahulu, ya Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa sudah sampai di penghujung waktu kegiatan webinar pada sore hari ini. Monggo Bu Kholis Sataniswa, sebelum kami tutup, monggo untuk menyimpulkan kegiatan pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyimpulkan pemaparan atau kegiatan saya pada siang sampai sore hari ini ya. Untuk yang pertama, alangkah baiknya Bapak Ibu semuanya dalam menuntun anak didiknya ya, dapat benar-benar memberikan kebahagiaan berpihak kepada murid, budayakan hal-hal yang positif di dalam kelas utamanya ya khususnya, dan di sekolah pada umumnya. Itu budayakan, ciptakan kegembiraan, kebahagiaan terhadap murid. Kemudian jadilah guru yang pemegang kontrol yang terbaik ya. Jadi di sini saya tidak akan memilihkan Bapak Ibu yang mana, tidak. Bapak Ibu sendiri sudah perso, sudah tahu apa yang harus diterapkan di dalam murid. Jadi jadilah guru yang berpegang pada kontrol yang terbaik pada muridnya. Kemudian dalam mengatasi masalah yang ada di dalam kelas terhadap murid Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu bisa menggunakan ini tadi langkah-langkah, 3 langkah segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu kesimpulan saya pada sore hari ini ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya dan Bapak Ibu yang telah berkenan untuk bergabung sampai saat ini. Dan waktu saya kembalikan kepada Bu Yun kembali. Terima kasih Bu Kholis Sataniswa. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga penyebaran dan pemahaman budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Kholis Sataniswa dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari acara pada sore hari ini kita tutup bersama. Dari saya, apabila ada kesalahan baik tutur kata atau pilihan kata yang saya gunakan kurang tepat, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kholis. Sama-sama, terima kasih juga Bapak Ibu atas waktunya, Izin lift atas ya. partisipasinya. Terima kasih Bu Kholis. Sama-sama Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruby, saya mengajar di kelas 4A. Saya akan menyampaikan testimoni dari sosialisasi yang telah disampaikan oleh Bu Kholis, guru penggerak angkatan ke-8. Saya menjadi terinspirasi dan termotivasi untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh beliau dan menerapkan budaya positif di kelas saya. Saya juga akan
menjadi termotivasi untuk mendaftar guru penggerak di angkatan selanjutnya. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gio Effendi, kelas 5A. Saya senang sekali dan termotivasi untuk melaksanakan kebiasaan positif yang saya buat bersama-sama sesuai dengan keinginan dan harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.